yang kami banggakan rekan-rekan semua SD SPB NLT Bahtera. Pertama mungkin kita panjatkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan karunia nikmatnya untuk kita semuanya, sehingga kita hari ini alhamdulillah bisa menjalankan aktivitas kembali, bisa menunaikan tugas kembali. Hari ini seperti biasa agenda hari kita mengikuti bersama untuk Bahtera Islamic Culture ya. Mungkin di jadwal hari ini sebenarnya adalah jadwalnya Pak Ustadz Fakih ya, kalau kita lihat jadwal saya dari PTH ya. Tapi kemarin sore beliau ngabarin karena ada beberapa hal ya, terutama dengan pertimbangan kesehatan, jadi beliau minta dilukir ya ataupun diganti ya untuk jadwal kajian ataupun ngaji di yang seharusnya di hari Kamis ini ya. Dan kebetulan saya yang nanti secara jadwal itu di tanggal 14 ya, Kamis depan, tapi karena beliau menghendaki ada pergantian atau lukir jadwal itu, jadi perkenankan mohon izin saya hari ini yang akan menyampaikan untuk ataupun mengisi dari Bahtera Islamic Culture. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih juga rekan-rekan sudah hadir di sini, dan hari ini ada sedikit apa ya, beberapa hal mungkin di PIC ini akan kami sampaikan ya, terkait temanya adalah Nabi Muhammad sebagai influencer terhebat sepanjang masa ya. Karena mungkin di masa-masa sekarang, apalagi generasi Gen Z, Gen Alpha itu suka sekali ya mengkonsumsi media sosial, dan di situ tentu akan banyak sekali tokoh-tokoh ataupun artis ataupun influencer yang mungkin bisa mengaruhi keputusan kita ya, karena begitu dahsyatnya pengaruh dari dunia ataupun dari medsos yang selalu kita ikuti perkembangannya ya. Setiap hari tentu kita membuka medsos ya, entah itu aplikasi berupa apa ya di sini, Instagram, kemudian Facebook, dan mungkin yang lagi mungkin ramai itu adalah di TikTok ya, seperti itu. Dan di situ banyak sekali influencer yang kemudian memberikan konten ataupun informasi ataupun hiburan, sehingga secara tidak langsung ataupun secara langsung itu bisa pengaruh terhadap perilaku kita ya, berpengaruh juga terhadap keputusan di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Nah, tentu kita perlu ingat bahwa di kita sendiri sebenarnya ada sosok ataupun tokoh yang nggak kalah hebat ya, bahkan lebih hebat dari influencer ataupun para konten kreator yang mungkin sering kita ikuti, kita simak konten-kontennya di dalam aplikasi medsos kita ya. Influencer ya, influencer itu apa artinya? Influencer influence ya, berarti mempengaruhi ya. Jadi influencer itu adalah tokoh ataupun orang yang bisa mempengaruhi. Nah, teman-teman tentu dalam berbelanja pun mungkin ya, apalagi ini yang apa ya, yang ibu-ibu ataupun yang mbak-mbak ini kan sering juga kalau memutuskan suatu belanja apa, biasanya ya, kadang juga ngikutin apa yang disarankan, apa yang direkomendasikan oleh influencernya ya, seperti itu. Kita lihat sebenarnya siapa ya di Indonesia ini influencer ataupun tokoh yang punya follower yang terbanyak ya. Saya yakin teman-teman di sini juga sudah punya akun Instagram ya. Ini juga saya sampaikan 10 artis Indonesia dengan follower terbanyak ya per 19 Mei 2025. Ada nama jenengan di sini? Belum ada ya. Ini ada, yang pertama adalah Rans ya, atau Raffi dan Nagita. Ini 80 juta follower di Instagramnya. Teman-teman sudah follower belum ya ini? Belum. Dan yang kedua adalah Bapak Jokowi. Ini Bapak Jokowi ternyata juga nomor 2 ya, ranking nomor 2 jumlah follower terbanyak ya. Seperti itu, ada sekitar berapa ini? 70 atau 60 juta lebih follower atau pengikutnya. Kemudian ada Ayu Ting Ting, ada beberapa artis-artis di sini yang followernya banyak ya, sudah jutaan ya, sudah 80 juta itu kalau kita di Rafina kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana kemudian mereka ini bisa mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung ya. Sekali lagi, influencer ini bekerja bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau kita cenderung mengikuti konten-konten influencer X, itu biasanya kita akan cenderung mengikuti apa yang direkomendasikan. Apapun itu bisa kita ikuti.
baik itu beli sepatu, beli tas, mungkin gaya berpakaian, gaya rambut ataupun yang lainnya bisa jadi ini akan mempengaruhi ya. Ini 10 artis Indonesia dengan follower terbanyak 19 Mei 2025. Ini yang Instagram. Kemudian ini yang TikTok. Nah, teman-teman pasti nggak asing ya nama ini. Siapa ini? Willy Salim. Nah, ini dengan follower terbanyak ya sejumlah berapa? 65 juta. Luar biasa ya. Teman-teman berapa followernya? 100, 200, 1000, 2000 atau berapa? Ini sudah mencapai 65 juta. Sekali upload konten ini bisa dapatkan endorse sekian juta, sekian ratus juta, bahkan miliar ya. Yang kedua, filmnya ini pacarnya ya kalau saya ya, pacarnya dari Willy Salam. Ini kontennya tentang apa biasanya ya, tentang banyak vlog, kemudian juga kalau Willy Salam sering berbagi iPhone ya katanya ya, followernya siapa nanti berbagi iPhone seperti itu. Dan iPhone itu kan banyak disukai oleh oleh ya mas anak-anak zaman sekarang ya, iPhone ya lebih banyak ke iPhone-nya dan dia mengincar di segmen itu. Jadi dia ngasih iPhone biar banyak yang follow. Salah satu video atau konten yang cukup terkenal dulu yang mendongkrak juga followernya itu memborong satu minimarket ya, satu minimarket itu dia borong semua apapun yang ada di satu toko itu, Indomaret lah misalnya, itu dibeli semua. Nah, itu jadikan konten modalnya memang banyak sekian ratus juta tapi dia dapat follower naik banyak dan dia juga juga dapat endorse sekian miliar. Jadi cara berbisnisnya seperti itu mungkin ya kalau kita ingin menekuni di medsos ataupun di uh, apa. Nah, yang kemudian ini ada juga Ria Ricis ya, dan juga ada Fujian ya. Ini tren tren Fuji biasanya yang ini ya, sound sound Fuji ini juga sangat sangat berpengaruh sekali jika teman-teman juga apa ingin videonya FYP biasanya pakai soundnya ini, sound Fuji set. Apapun lagunya kalau dipakai Fuji itu biasanya FYP ya seperti itu, dan bisa juga ngangkat atau mengaruhi dari konten kita yang kita buat seperti itu. Ada ya yang ikutan juga ya tren Fuji ya, tren kereta itu kan kemarin ada tren kereta lewat itu juga sekian juta kalau betul ya. Apa tayangannya. Next. Nah, setelah kita mungkin mengenal tadi ada beberapa follower ataupun artis ya yang sudah banyak followernya tadi 65 juta, 50 juta. Nah, kita sebenarnya juga punya sosok ataupun tokoh yang tidak kalah hebat pengaruhnya ya di dalam kehidupan ini, di dalam tatanan kehidupan masyarakat ini. Siapa dia? Yaitu Nabi dan Rasul kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tokoh yang melampaui zaman. Apa ini kisahnya? Ya teman-teman juga mungkin sudah banyak mengikuti informasi ataupun pengetahuan terkait kelahiran ya. Beliau lahir di tahun 571 Masehi di Mekah dan sebagai anak yatim ya dari Bani Hashim suku Quraisy yang terhormat. Sejak kecil beliau dikenal dengan sifat-sifat yang sangat mulia. Julukan Alamin karena dia juga atau beliau itu memang memiliki karakter yang baik ya, karakter yang bisa dipercaya karena juga terkenal dengan kejujuran, integritas dan juga amanah dalam segala urusannya. Kemudian kenabian ataupun risalah yang dia terima pada usia 40 tahun ya. Dan juga dia termasuk figur berpengaruh. 14 abad lalu muncul figur paling berpengaruh yang mengubah sejarah peradaban dan membentuk nilai-nilai moral universal. Next ya. Buktinya apa kalau Rasulullah juga punya pengaruh yang lebih lebih dahsyat ya, lebih banyak menyentuh di kehidupan masyarakat. Ya, ini mungkin ya. Peringkat sejarawan ini menurut buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in History karya Michael Hart. Itu Nabi Muhammad berada di urutan pertama ya dari 5 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ini mengungguli Isaac Newton dan Yesus Kristus ya. Isaac Newton kita ketahui dia adalah penemu dari hukum gravitasi bumi ya yang banyak dipakai juga hukumnya di dalam ilmu pengetahuan modern ataupun ilmu-ilmu penelitian berikutnya ya. Ini buku ini ditulis di tahun 1978 ya. 1978 ini kita mungkin belum lahir tapi Michael Hart ini sudah menulis buku ini. Meskipun buku ini cukup kontroversi karena dia sebenarnya adalah berlatar belakang
bangsa Yahudi ya. Kalau tidak salah itu beliau dia berbangsa Yahudi, tapi dia berani menulis di Eropa buku seperti ini, dan dia banyak juga mendapatkan counter ya, mendapatkan sanggahan, tapi beliau mengatakan dasarnya apa. Nabi itu nomor satu karena bisa memadukan antara kepentingan ukhrawi dan duniawi, beda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin berkontribusi pada hal-hal keduniawian. Kalau yang di sini yang Nabi Muhammad ini versinya hak ini apa itu bisa memadukan antara ukhrawi dan dunianya. Jumlah umat, nah ini pengaruh Nabi, pengaruh Rasul kita, itu umat Islam ini berjumlah dari 2 miliar ya. Berarti follower ini termasuknya ya. Tadi hanya berapa juta tadi? 45 juta, 36 juta ya. Kalaupun kita lihat tertinggi TikTok siapa di dunia? Habilame ya. Habilame itu yang komunikasinya ya, dengan visual berucap itu follower tertingginya itu sekitar 150 juta, 100 ya 50 juta followernya. Habilame itu yang apa ya, yang konten-konten enggak ya, yang hanya gini-gini ya, masukin tahu tuh. Itu ternyata dia follower terbanyak seperti itu. Nah ini umat Islam ini jumlahnya atau penduduk bumi itu sekarang kan berapa? 8 miliar ya kurang lebih. 25%-nya itu adalah agama ataupun muslim ya. Jadi ada 25% populasi dunia menjadikan Islam agama terbesar kedua. Kenapa kedua kok menjadi terhebat? Ya karena menurut data di progres pertumbuhan growth-nya itu pemeluk agama Islam lebih cepat ya. Bahkan nanti di slide berikutnya nanti di tahun 2050 diprediksi Islam itu bakal menjadi umat yang akan mendominasi di muka bumi seperti itu. Penyebaran dan penghormatan. Islam menyebar di seluruh benua, ya, tidak hanya terbatas pada satu benua tertentu. Dan salawat beliau terus berkumandang tanpa henti, menunjukkan penghormatan abadi umatnya. Bahkan Nabi Muhammad menjadi nama yang sering digunakan oleh orang tua kepada penamaan anaknya. Ya, ini seperti azan mungkin ya, sholat pun akan terus berkumandang. Ya, azan pun kan tidak pernah berhenti setiap menit ya, karena rotasi bumi itu kan akhirnya berpengaruh pada zona waktu saat kita sholat mungkin ya. Mungkin jam ini Jogja adzan ya, berhenti bergeser lagi nyambung ke Semarang, Semarang berhenti nyambung lagi ke Pekalongan dan seterusnya sampai itu mengikuti rotasi bumi. Itu azan itu sebenarnya tidak pernah berkumandang setiap menitnya atau bahkan setiap detiknya ya. Ini memang kekuasaan Allah sangat luar biasa seperti itu. Dan sama saja sholawat pun akan terus didengungkan ya, karena di dalam sholat pun sudah ada sholawatnya ya. Itu kemudian revolusi sosial dan budaya, transformasi masyarakat masyarakat Arab yang dulu menyembah berhala, membunuh bayi perempuan dan hidup dalam kegelapan moral, berubah menjadi masyarakat yang lebih beradab dalam waktu yang relatif singkat berkat ajaran Nabi Muhammad. Tentu kita tahu dulu itu kita kenal dengan nama zaman jahiliyah ya. Zaman jahiliyah itu ya begitu sangat apa ya, sangat buruk lah untuk kehidupan atau tatanan masyarakat setempat ya, karena mereka uh, tidak menyukai dengan kelahiran bayi-bayi perempuan seperti itu ya, yang dimakan, ada anggapan menjadi sebuah aib ya jika melahirkan bayi perempuan. Reformasi ekonomi dan sosial menghapus praktek riba dan diskriminasi sosial ya, termasuk kita bekerja di KSPP SDM Baterai ini dalam rangka juga berikhtiar untuk lebih menjalankan kesyariatan dan menghapus riba di masyarakat ya seperti itu. Kemudian Piagam Madinah ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang beragam setelah hijrah ya. Jadi ada semacam konflik sosial di situ, dan sebagai bentuk kesepakatan terbitlah Piagam Madinah ini. Next, kepemimpinan multidimensi. Kita tahu beliau juga seorang pemimpin keluarga yang sangat baik sekali, sering memberikan keteladanan ya dalam membina keluarga, menunjukkan kasih sayang, keadilan dan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak.
Kemudian pemimpin negara tentu beliau membangun negara yang kuat dan berdaulat. Pemimpin militer kita tahu juga beliau ikut berpartisipasi juga ketika melawan ataupun menghadapi kaum-kaum musyrikin ya, termasuk mengikuti perang ya. Kalau kita baca juga berapa sih yang perang yang diikuti oleh Rasulullah, itu ada riwayat yang ikut serta ya dan memimpin langsung itu antara 8 sampai 9 orang, dan semuanya menang ya, kecuali mungkin satu ya yang di perang Uhud. Ini memang berarti beliau terbukti sudah handal juga memimpin perjuangan Islam ya di waktu itu. Diplomat ulung ya seperti tadi, beliau juga bisa membuat diplomasi atau bernegosiasi dengan pihak-pihak yang berseberangan kepentingan, mungkin seperti terbitnya tadi piagam Madinah seperti itu. Strategi pengaruh Nabi, apa yang sudah dilakukan Nabi sehingga beliau sangat dicintai dan juga membuat banyak orang memeluk agama Islam. Pertama, komunikasinya efektif, menggunakan kisah atau perempuan yang mudah dipahami ya, seperti dalam Al-Quran banyak juga itu kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang-orang soleh ya seperti itu, sehingga itu pun bisa menginspirasi banyak orang, banyak umat yang kemudian ikut mengikuti ajaran-ajaran Islam. Akhlak mulia, kita tahu beliau adalah penyempurnaan dari akhlak ya, nama itu ibu tamimah makarimah akhlak ya. Dia menyempurnakan akhlak yang mulia, keteladanan yang nyata, karena memang nyata sekali beliau tidak hanya memberikan atau menyampaikan hal-hal yang baik, tapi beliau pun juga bisa memberikan suri teladan yang lebih nyata. Personal branding Nabi apa? Ini sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmatmu dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah ya. Dan sifat-sifat Nabi itu staff ini ya, sidik, tablik, amanah, dan patolah. Ini memang jadi ciri khas ataupun karakter dari Rasulullah yang tentu kita pun sebagai umatnya harapannya juga bisa uh, mencoba untuk mengikuti ajaran ataupun sifat-sifat yang sudah beliau teladankan untuk kita semua. Nah, kemudian apa kemudian yang diwariskan Nabi sehingga pengikutnya itu terus berkembang, terus banyak. Nah, ini yang pertama tentu Al-Quran dan hadis yang tetap menjadi panduan utama bagi Islam, sumber hukum, sumber dari segala hukum, sumber hukum yang ada, yang inspirasi tak terbatas. Kemudian warisannya karena nama Muhammad menjadi salah satu nama yang paling populer di dunia. Kurang lebih ada 150 juta ya, yang menunjukkan kecintaan dan penghormatan. Sholawat, jadi kita sampaikan juga salawat kepada beliau bergema di seluruh dunia setiap saat, yang pengingat akan kehadiran dan ajarannya yang abadi. Ini. Ya itu mungkin ya beberapa hal yang menjadikan Rasulullah ini menjadi ataupun mengikutnya terus berkembang ya, terus bertambah ya, dan dia memang sosok influencer yang nyata, pengaruh yang memang nyata. Kita pun juga termasuk followernya kan sebenarnya. Apa yang disampaikan, apa yang diajarkan Nabi dia kita like, kita subscribe, dan kita share ya. Dan kemudian ya kita follow seperti itu. Nah, perkembangan ajaran Islam pun juga sangat sangat berkembang ya, termasuk kalau teman-teman mengikuti berita, mungkin kemarin juga ada berita yang di mana di Inggris itu kebanyakan juga perkembangan musuhnya sangat besar sekali ya, bahkan wali kotanya London ya kalau juga sudah beragama Islam seperti itu. Nah, banyak juga hal-hal yang kemudian menanyakan ya terkait sosok Rasulullah itu di aplikasi ataupun di di aplikasi-aplikasi sekarang di AI ya, mungkin teman-teman biasa ya kenal, ada ChatGPT, ada yang lainnya seperti itu. Nah, ini ada video singkat ya untuk yang pernah menanyakan kepada ChatGPT terkait siapa orang yang paling berpengaruh di dunia, dan juga coba mas yang video yang pertama mas. Nah, ini ChatGPT, ini juga konten kreator dari Australia ya, Lily J ya, dia juga penyanyi sebenarnya, tapi sering bertanya, kontennya banyak sekali menanyakan keagamaan terutama Islam. Ada suaranya mas. Benar.
terkait coba Mas jawaban ChatGPT ya. ChatGPT. Question. Who are the top three most influential people to ever live? Hi, Lily Jane. The top three most influential people in history are often cited as number three, Jesus Christ. As the central figure of Christianity, Jesus' teachings have profoundly influenced Western thought, values, and ethics. Number two is Isaac Newton, whose contributions to science, especially in physics and mathematics, transformed our understanding of the natural world. And the number one most influential is Prophet Muhammad. Muhammad unified Arabia with Islam. His influence extends beyond religion, affecting law, culture, political, and societal structures, inspiring profound scientific, mathematical, and philosophical advancements, making him a pivotal figure in history that continues to influence people today worldwide. Wow. Wow. Honestly, guys, I can't even make this up. If you don't believe me, just try it yourself. What do you guys think? Coba sendiri coba teman-teman bisa lihat ChatGPT apakah benar jawaban yang sudah dia sini. ChatGPT. Kecil kedua yang lihat ya dengan tema hari ini. ChatGPT. Question. What are the top three religions right now? And what's the fastest growing religion? Saudara, apa yang telah Allah janjikan di dalam Quran Surat Asad ayat 9. Dialah yang memutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, prediksi dari ChatGPT. Terima kasih Mas. Jadi tahun 2050 ya, insya Allah kita masih menangis ya. Kan umurnya masih 30-an ya. Ini 25 tahun lagi berarti kan 2050, 2050 insya Allah masih menangi masa-masa kejayaan Islam ya, insya Allah ya. Baik teman-teman, demikian mungkin mengisi waktu BIC hari ini ya, yang sebenarnya dari Pak Fakih, dan hari ini juga masih belum bisa mengikuti ataupun mengisi BIC pagi ini, dan semua nanti Kamis depan akan diisi oleh Pak Fakih. Dan jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe ya, di kita itu kan sudah ada akunnya ya. Ya kita mumpung bicara tentang medsos, itu pesan yang belum subscribe akun ataupun YouTube-nya BMT Batara silahkan. Yang mengikuti Zoom ataupun yang dari offline bisa subscribe dulu ya. Karena harapannya kita semua karyawan sudah subscribe ya. Kalau kita lihat per kemarin itu sekitar 360-an kalau tidak salah subscribernya. Ya, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi naiknya, dan target kita itu kemarin informasinya kurang lebih 4.000 jam tayang untuk bisa mendapatkan AdSense ya. Kalau kita bicara YouTube ya, itu 4.000 jam tayang. Nah, kita ada berapa orang